Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Khairul Anam, wabil khusus lil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua RW 05 Bapak Khairuddin, panjang umur sehat afiat insyaallah. Ketua Yayasan Masjid Jami Khairul Anam Bapak Nur Haris Effendi, Ketua DKM Khairul Anam Bapak Ahmad Basuki, Dewan Guru Masjid Jami Khairul Anam Al-Habib Hussein bin Muhammad As-Sagaf, Al-Ustadz Nurul Huda Zain, Al-Ustadz Nurul Fuad Zain, Al-Ustadz Muhaimin, Akhina Al-Fadil Al-Habib Ahmad Zaidan Al-Attas, Ketua LMK RW 05 Ibu Neneng Karmila. Insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, senang malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu atharih falyasir rahimah. Siapa orang pengen panjang umur, murah rezeki. Ini kan impian kita semua, ya enggak? Panjang umur, banyak duit, ya enggak? Ini impian kita semua, Bu, ya. Panjang umur, banyak duit. Ada orang panjang umur, duitnya nggak ada, enak kan? Ya, umurnya panjang dah, teman-temannya semua udah pulang. Ya, duitnya nggak ada, kira-kira gimana? Hah? Gak nikmat, ya. Ada orang duitnya banyak, umurnya nggak ada, gimana? Duit banyak, umur nggak ada. Nah, akhirnya dia nggak nikmatin itu duitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat tersebut bisa didapat lewat jalur silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, duitnya banyak, sehingga bisa bantu renovasi masjidnya. Baru 380 juta ada, ya. Wah, baru segitu, tambahin lagi. Insya Allah tambah silaturahim, tambah rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi juga saya diskusi bahwa baru terbentuk tim hadrah, betul? Ya, baru terbentuk tim hadrah. Salah satu tugas para dai ialah merubah minasyakki ila yakin, merubah masyarakat umat, ngajak dari keraguan menuju keyakinan. Tadinya ragu-ragu menuju pada keyakinan. Karena Rasulullah SAW ngajarin kita apa? Tinggalin yang ragu, kerjain yang yakin. Kadang kita ini masyarakat di Jakarta, muslim di Jakarta, dia beramal ibadah, aktivitas, dia ngikutin aja. Dia ngikutin aja gimana kata orang tua, bagus, ya, bagus. Cuma gini hari terkadang datang kelompok-kelompok yang bikin ragu. Tadinya kita udah yakin nih, ya Pak, Bu, kumpul kayak begini, baca selawat kayak begini, tadinya udah yakin. Dibikin ragu-ragu. Apa sebagian kelompok ini? Apa iya dan benar juga ya? Akhirnya mundur tuh. Orang tua sama anaknya beda, udah. Orang tua punya amalan kayak begini, anaknya beda. Gara-gara apa? Dibikin ragu-ragu. Maka ini tugas para dai ialah bikin kemantapan dari yang ragu pada yang yakin.
Kumpulnya kita pada malam hari ini insya Allah mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpul di sini dalam rangka apa, Bu? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu-ibu kalau misalnya nih hari ulang tahun pernikahannya dilupain, kira-kira gimana? Marah nggak sama suaminya? Hah? Atau hari ulang tahunnya dah? Hari ulang tahun misalnya tanggal 4 Maret, suaminya nggak ngajak makan di luar. Kira-kira gimana, Bu? Ngambek nggak orang ini, orang Melakai? Klender, Perumnas, orang Perumnas, ngambek nggak kira-kira? Ibu-ibunya ulang tahun, suaminya nggak ngasih ucapan happy birthday, nggak ngasih ucapan selamat ulang tahun, nggak diajak jalan-jalan ke puncak, nggak diajak makan di luar, dianggurin aja, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Wah, satu ibu bilang, ayah udah nggak sayang lagi, ayah udah nggak sayang lagi sama aku. Ini hari ulang tahun spesial, aku dilupakan, diterlantarkan. Maka itu kalau kita berbicara ulang tahun yang berkaitan dengan pribadi kita, pernikahan berkaitan dengan pribadi kita, kita aja kalau dilupain bakalan ngambek, ya, dilupain bakalan ngambek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita ingat sejarahnya. Makanya masyarakat alhamdulillah di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, kita pergi ke Mesir, kita pergi ke Jordania, kita pergi ke Yaman, semuanya sama, bikin peringatan juga. Tujuannya apa? Biar ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mengingat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti datang orang yang bilang apa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tanggalnya belum tentu, nggak usah ngadain di peringatan. Maulid Nabi Muhammad tanggalnya itu beda pendapat, nggak usah diberi peringatan. Habis itu hijrah Nabi Muhammad juga bukan di Muharram, maka nggak usah bikin peringatan. Seolah-olah dia memberikan pesan pada kita nggak usah ingat Nabi Muhammad SAW. Seolah udah lupain Nabi Muhammad begitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka sudah berkah nih orang tua kita yang terdahulu bikin rumusan. Rabiul Awal bikin Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab udah lewat, bulan Rajab ini. Bulan Sya'ban masih bikin Isra Mi'raj. Boleh nggak? Boleh, nggak ada aturannya harus di Rajab. Masih mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar malam berbawa kumpul bareng, ngapain? Nisfu Sya'ban. Itu ada dalil hadis sahihnya juga. Sebenarnya seolah-olah orang tua kita terdahulu ngajarin bahwa sepanjang waktu, sepanjang tahun kita diajak untuk bersemangat ibadahnya ibadah Ramadan. Dengan apa nih? Bikin ada peringatan Maulid, diingat dengan ada Isra Mi'raj, dengan hijrah Nabi Muhammad, sebelumnya nisfu Sya'ban, nanti terus momen-momen kita selalu ingat, maka seolah-olah semangat Ramadan full sepanjang tahun. Kita jadi bahagia mendengar lantunan qasidah, ditabuh pakai hadrah. Anak-anak semuanya bahagia, girang, loncat-loncat semuanya. Ya, ada nggak dalilnya main hadrah? Ada nggak dalilnya main hadrah? Ini main rebana, ada nggak? Kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda begini: "A'linu an-nikah, waf'aluhu fil masjid, wadribu alaih bid-dufuf." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini, umumkan pernikahan. Jadi kalau nikah disuruh ngundang-ngundang, ya. Jangan nikah apa ada istilah kawin lari, ya. Kawin lari ada yang begitu? Ada yang nikah siri, boleh nggak? Ya boleh aja. Tetapi menyelisihi perintah dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah kalau menikah rame-rame, undang, umumin, kasih tahu saudara, kasih tahu tetangga. Itu kata Rasulullah, a'linu an-nikah waf'aluhu fil masjid. Adakan akad nikah itu di masjid, sebaik-baiknya tempat di masjid.
Ya, waf'alu fil masjid wadribu alaihi dufuf. Pukullah saat perayaan akad nikah tersebut dengan dufuf. Dufuf ini sejenis rebana, alat musik. Biar apa? Biar syiar, biar semangat. Nanti dikira lagi duka. Ada yang lagi duka cita, sepi banget nikah, nggak ada musiknya. Maka kayak begini boleh. Nabi pernah memerintahkan ramein nikah, kerjakan di masjid, pukul dengan rebana. Jadi ini yang dikerjain malam hari ini ada dalilnya. Nanti kalau giliran ada yang menyelisihi nggak apa-apa. Yang penting kita yakin. Ada punya nih dalil hadisnya kayak begini. Kalau ente punya beda pendapat silahkan, nggak masalah. Yang penting mantap hati kita ngerjain kayak begini. Kan ini menjadi perantara ngajak kita untuk selawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa pas lagi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kita semuanya kompak berdiri. Kita semuanya kompak berdiri. Kenapa? Boleh nggak zikir berdiri? Kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab itu, yang cerdas itu, yang punya akal itu, zikirnya nggak tanggung-tanggung. Lagi berdiri dia berzikir, lagi duduk dia zikir, lagi rebahan zikir. Ngapain? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan betapa dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Itu orang cerdas, berdirinya zikir, duduknya zikir, rebahannya zikir. Ya. Memikirkan penciptaan alam semesta ini yang dahsyat. Maka kalau kita disuruh memikirkan ciptaan alam semesta ini yang dahsyat, ialah paling agung ciptaannya Allah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berdiri, kenapa pakai berdiri? Bapak Ibu pernah nonton bola? Nonton ke GBK langsung pernah nggak? Kalau nonton di GBK langsung itu di tribun, ketika timnas Indonesia ngegolin ke gawang lawan, itu semua satu tribun kompak berdiri, loncat bahagia. Betul? Ada yang komandoin nggak? Ayo semuanya berdiri, timnas golin. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Semuanya refleks. Kenapa? Bahagia. Bahagia timnas bisa ngegolin ke gawang lawan. Bahagia, loncat-loncat bahagia. Maka sama halnya tatkala kita berdiri ini, tafakulan kita berbahagia. Menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi berdiri bersyukur, ya Allah, ini nikmat luar biasa. Mungkin kita tak sadar betapa dahsyatnya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, terkecuali sudah wafat. Orang yang sudah wafat dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Orang yang mati dalam keadaan kafir, enggak beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Enggak bakalan pernah diterima sedekahnya, sogokannya, enggak tahu nanggung. Nyogoknya apa?
Satu bola bumi, bola dunia ini isinya emas semua. Disogok malaikat. Supaya apa? Supaya dia dibebasi dari neraka, amal ibadahnya diterima, masuk ke dalam surga, mendapatkan nikmat. Nyogoknya nggak tanggung-tanggung. Kalau di dunia nyogok masih mikir-mikir ya. Tapi kalau di sana dia pengen nyogok pakai bola dunia isinya emas semuanya. Selagi yukbala, dia akan diterima. Ini duit yang kita kumpulin ya. Emas yang ditabungkan, ibu suka beli emas cicil tabung itu nikmat, harta itu nikmat. Tapi ada kalanya kalah juga itu harta nikmat. Kalau udah sakit gimana? Ya udah jual emas dah, berobat dah, ya enggak? Demi mendapatkan kesehatan, dia berani korbanin duit, ya enggak? Biar sehat, apa beda jual yang penting sehat dulu. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang malam hari ini kita peringatin Isra Mi'rajnya. Ya, kita peringatin Isra Mi'rajnya. Sejarahnya udah sering dengar, sejarahnya kita udah sering mendengar. Lihat, diawali dengan kesedihan. Ya, diawali dengan kesedihan yang dahsyat. Bayangin, Nabi Muhammad harus ditinggal oleh istri tercintanya, istri setianya, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Istri tercintanya Khadijah Al-Kubra wafat, meninggal. Coba kalau orang lunas, kalau istrinya meninggal sedih kan? Sedih kan? Bapak-bapak ragu-ragu jawabnya kayak sedih nggak Pak kalau istrinya meninggal? Hah? Sedihnya sehari doang, besok udah makannya beda lagi ya. Ya, sebelah yang nangis, sebelahnya lagi udah ngelirik yang main, ya kan? Begitu nggak Pak? Ya? Ya beda, ya sedihnya sebelah mata doang, sebelah udah ngelirik lagi, mana dia nih? Begitu. Kita lihat dalam sejarah, gak usah berbicara jauh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah nonton film Habibie Ainun, lihat gimana? Habibie ditinggal sama istrinya. Siapa namanya? Ibu Ainun. Sedih tuh. Dia berdiri di samping makam istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu doyong Habibie. Tak kuat berdiri. Kenapa? Betapa merasakan kesedihan ditinggal oleh istri tersayangnya. Kenapa? Ini yang mendampingi kesuksesan Habibie, Ibu Ainun. Dia merasa ini perjuangannya didampingin oleh Ibu Ainun. Begitu wafat, memori teringat semuanya. Sedih, nggak sanggup deh. Siapa lagi pemimpin kita? Pak SBY. Nah, Pak SBY ditinggal sama siapa istrinya? Ibu Ani. Wah, sedih juga sama. Yang nganterin kesuksesan Pak SBY 2 periode jadi presiden. Ya, kita nggak ngomongin politik, ini bener bicara fakta ya. Sedih ditinggal sama istrinya, merasakan kesedihan yang dahsyat. Ya, kenapa? Karena biasanya di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan di belakangnya, ya nggak? Ada perempuan di belakangnya. Kalau makin banyak perempuan makin sukses kan ya? Ya, begitulah. Makanya yang presiden pertama paling sukses, ya nggak? Bung Karno paling sukses, begitu katanya soalnya. Yang doainnya banyak, ya. Orang pelunas begitu kalau mau sukses, ya. Nah, ya. Orang-orang poligami sunnah Ustaz, nah poligami sunnah, monogami juga sunnah. Nabi Muhammad pernah poligami, pernah monogami juga. Ini orang-orang yang memperjuangkan poligami sunnah Nabi Muhammad. Monogami juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana perasaan Nabi Muhammad ditinggal istri tercintanya, Khadijah Al-Kubra, yang berjuang mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri ini, perempuan ini wanita, orang yang hebat Pak. Kita ini nggak sanggup jadi perempuan, ya? Coba, Bapak kalau bangun sahur jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 4 kurang. Ibu-ibu kalau bangun sahur jam berapa? Jam 3, kadang jam setengah 3, kadang jam 2. Ya nggak? Ngapain ibu-ibu? Udah di dapur duluan, ya? Udah di dapur duluan. Bapak bangun dan tinggal duduk di meja makan, ya nggak? Tinggal duduk di meja makan, terima jadi. Ini bentar lagi Ramadan, ya nggak?
Coba makanya cepetan nikah beb. Kalau kayak begitu nikmat ya. Ini orang-orang gak ada yang bangunin gimana? Ya, itu nikmat luar biasa. Istri paling hebat. Coba kalau suami orang laki gimana? Dia habis makan langsung berangkat ke masjid. Istri enggak, bebenah lagi. Nanti pagi-pagi lagi habis sholat subuh berangkat ke pasar deh, ya kan? Pasar Brumnas. Udah pikirin buat buka puasa gimana? Kadang masih makan sahur nanya sama lakinya. Ya, ntar buka puasa pakai apa? Lagi sahur. Udah ngomongin buka puasa dulu. Ya kan? Lagi buka puasa udah ngomongin sahur. Ya, besok sahur makan apa? Ya kan? Padahal tadi nanya itu ketemunya itu lagi. Ya. Ketemunya itu lagi. Apaan sih makan? Indomie ya. Udah ketemu Indomie lagi, timun rebus. Sahur kan begitu makanannya. Maka istri ini luar biasa. Memiliki peran yang luar biasa. Paling capek, tapi kalau urusan ibadah paling depan. Bayangin nih, bapak-bapak kalau datang terawih jam berapa? Udah ada isya baru jalan. Coba ibu-ibu, baru habis maghrib bukannya udah sampai, ya nggak? Udah ada, udah sampai doang. Bilang ke anaknya, taruhin mukena ini ya di depannya, di deket tiang. Yang kipas angin, Umi pengen nyender. Mukenanya udah sampai. Ya, itu umi kita atau istri kita masih di dapur, tapi mukenanya udah sampai. Semangatnya main depan. Maka istri itu hebat. Istri itu luar biasa. Apalagi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan pelajaran pada Nabi Muhammad SAW bahwa istrimu ini hanya makhluk. Kaburlah dari makhluk kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kalau senderan sama makhluk bisa roboh. Ya, makhluk ada kalanya dia sakit. Makhluk ada kalanya dia udah gak bisa lagi beraktivitas. Tapi kalau bersandar kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, huwa hayyun daimun. Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup. Udah wafat istrinya Khadijah al-Kubra, ditinggal wafat juga oleh pamannya. Pamannya Abu Thalib ini garda terdepan yang membelain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy kalau pengen nyerang Nabi Muhammad, kalau pengen musuhin Nabi Muhammad, mikir-mikir dulu kalau ada Abu Thalib. Gak enakan. Kita kan suka begitu ya kan? Lo masih ponakan dia aja, kalau nggak ponakan dia udah habisin udah. Masih mandang, karena masih mandang encingnya, ya kan? Mandang pamannya. Lu masih ponakan dia, gua masih ingat encing lo. Kalau nggak ada encing lo udah habisin maksudnya, ya kan? Itu orang kafir Quraisy kayak begitu, masih mikir-mikir. Abu Thalib garda terdepan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu Abu Thalib udah bilang, wahai Muhammad, udah terima aja dah, dia mau kayak gimana, kesian wahai Muhammad. Tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan ini perkara dakwah, aku nggak akan pernah mau meninggalkan ini perkara dakwah. Sama kayak jamaah hadroh, ya kan? Jamaah hadroh semangat main hadrohnya gimana? Kalau seandainya matahari samping kanan, bulan samping kiri, untuk meninggalin pukulan hadroh, nggak akan meninggalin pukulan hadroh. Masya Allah. Ya, begitu kan? Terus pukul hadroh, mau kayak gimana? Kegiatan, aktivitas, les, main hadroh, jalan terus. Maka Nabi Muhammad SAW totalitas dalam dakwahnya nggak tanggung-tanggung. Ditawari itu semuanya. Muhammad, kalau engkau mau minta duit, dikasih duit yang paling banyak. Kalau engkau pengen dijadiin raja, kami jadikan engkau raja. Kalau engkau minta apa, diberikan semuanya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa itu semuanya bakalan sirna. Yang tersisa adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditawarin kayak begitu gimana, Pak? Udahlah, beres sudah, hidupan gue jamin semua. Kita bakalan apa? Hidupnya bakal kita serahin kepada itu makhluk. Berbeda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah-tengah kesedihan lagi ya, Nabi Muhammad merasakan masalah berat. Masing-masing punya masalah nggak? Punya masalah. Nabi Muhammad juga punya masalah. Tetapi
masalahnya Nabi Muhammad SAW masalah paling berat. Ujiannya Nabi Muhammad ujian yang paling berat. Asyaddu bala'an al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal. Ujian yang paling berat ialah ujiannya para nabi, kemudian yang semisalnya, yang semisalnya. Maksudnya yang semisalnya ialah yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ikuti jejak Nabi Muhammad siap-siap bakalan terkena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling berat ujiannya? Yang paling totalitas mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kan kalau udah ujian tandanya gimana? Kalau udah ujian, kalau orang kira sekolah udah ujian paling bentar lagi apa? Lulus, kan? Kalau dia lulus ujian, maka sama orang kalau udah ujian bentar lagi dia naik derajatnya, naik kelasnya. Kalau dia lulus dari ujian tersebut, masing-masing hadis itu masalah. Tinggal bagaimana menyikapi, gimana mencari jalan keluarnya. Ada masalah, gimana cari jalan keluarnya. Bagi orang bertakwa, kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya matahari satu jengkal di atas kepala kita, satu jengkal di atas kebun-kebun kita, bagi orang bertakwa jalan keluarnya masih ada. Ini masalah udah berat banget ini. Matahari ada di situ jengkal, tapi orang bertakwa ketemu jalan keluarnya. Apalagi masalah yang kita hadapi remeh, tinggal kita takwa aja, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah yang takwa pada Allah ketemu jalan keluar. Sayangnya kita mencari jalan keluar dulu baru takwa. Kebalik, salah. Solusi yang benar takwa dulu ketemu jalan keluar. Bukan mencari jalan keluar baru nanti dah. Gue kalau udah beres, gue sholat masjid. Ada kayak gitu. Kalau udah urusan beres, masjid ini sekarang mau lagi ruwet banget sih. Kalau ruwet banget nggak bisa masjid dulu. Salah. Lu lagi ruwet banget berangkat ke masjid, ya. Berangkat ke masjid ketemu jalan keluar. Masalah bakalan terkurai. Tapi kalau misalnya lagi ruwet justru menjauh dari masjid, makin jauh dari solusi jalan keluar yang Allah Ta'ala sediakan. Lihat. Maka kalau memang nggak ketemu jalan keluar, kita jalan-jalan keluar. Ya. Udah ketemu jalan keluar, kita jalan-jalan keluar deh. Lihat Nabi Muhammad SAW sedih luar biasa, tahun kesedihan akhirnya dibawa jalan-jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan yang menyediakan perjalanan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senikmat-nikmatnya perjalanan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Ya, ini gelar luar biasa. Kalau kita kan masih ngaku-ngaku, ya kan? Sedekah dari mana? Dari hamba Allah. Ya kan? Ngaku-ngaku lah, sedekahnya dari hamba Allah. Emang benar kita hamba Allah? Benar nggak kita jadi hambanya Allah? Bukannya hamba duit kita, ya kan? Hamba duit tapi hamba Allah. Kalau misalnya nih sekarang Isra Mi'raj tanggal 4 Maret, di waktu yang bersamaan ada tanda tangan kontrak, harus keluar kota. Kira-kira pilih mana? Ini proyek ya kan? Ini Isra Mi'raj tahun depan masih bisa. Iya, kalah. Memang kita pikir-pikir hamba Allah kayaknya kita belum benar jadi hambanya Allah. Masih ngaku-ngaku masih jadi hambanya duit, hambanya jabatan, apalagi hambanya bos kita. Apa kata bos dia berangkat, apa kata bos dia turun. Tetapi Nabi Muhammad diakui oleh Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hambanya Allah, jangan yang dikira Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang hambanya Allah. Kalau kita masih menjadi hambanya hawa nafsu, ngantuk tidur, lapar makan, aus minum, kita masih kayak begitu. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW gimana? Lapar puasa, aus puasa, ngantuk beribadah, dilawan hawa nafsunya tersebut. Inilah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk kategori hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
Tapi subhanallah, sengajuk-ngajuknya kita, dosa kita banyak kayak gimana, Allah masih manggil dengan panggilan yang istimewa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Itu dipanggil apa? Ya ibadi, wahai hambaku yang dosanya kebanyakan, yang dosanya kelewat banyak. Yang dipanggil itu bukan orang bertakwa, tapi orang yang dosanya kebanyakan masih dipanggil hambanya Allah. Kalau kita punya anak kita nih nakal, kira-kira gimana? Anak siapa sih lu? Ya nggak? Padahal anak dia, ya nggak? Tapi dia anak siapa sih lu? Saking dia keselnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hambanya yang dosanya banyak, kelewatan banyak, dipanggil ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang kelewatan banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ngampuni dosa semuanya. Kalau dosanya besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau dosanya banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, jemaah sekalian. Lebih berhak kita agungkan ketimbang semuanya. Dosa yang besar kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kecil. Allah Maha Mampu menghapus dosa-dosa. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan gelar jadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra ini perjalanan di malam hari. Karena kalau jalan malam hari gimana? Enak gak jalan malam hari? Enak, adem, kagak panas. Udah gitu jalanan sepi, enggak? Jalanan sepi. Makanya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh oleh al-arif billah, para arifin, mengambil jalur malam. Jalur malam itu sepi. Jalur malam itu jalur yang gak favorit. Kata Rasulullah SAW, wa qumu bil laili wan nasun niyam. Bangun malam saat semua orang tidur. Kenapa? Inilah ibadah saat orang lagi lalai, pahalanya gede. Sama kayak sekarang nih. Ini malam minggu, Bu, Pak, rumah saya di BKT, pinggir persis jalanan BKT. Itu malam minggu, masya Allah, pemandangannya aneka macam. Ya, kita lewat situ udah geleng-geleng aja deh. Ya. Bawah kali sedikit, semak-semak pemandangan yang pakai kaca. Ya. Tapi ini warga Perumnas masih bisa ngumpul sampai jam 10 lewat nih, masih kumpul di masjid. Ini apa? Bangun malam saat semua orang lagi lalai. Orang malam minggu enaknya kemana? Malam minggu ke puncak, bakar jagung, apa sebagainya. Ini duduk di masjid dari habis isya, habis maghrib ya. Dari habis maghrib berapa jam? Sini. Ini bukti qumu bil laili wan nas niyam. Bangun malam saat semua orang lagi terlelap. Bangun beribadah saat semua orang lagi lalai. Nabi Muhammad SAW berjalannya diperjalankan oleh Allah di malam hari. Maka kalau mau menempuh jalur singkat, jalur alternatif menuju Allah, ambil malam-malam. Ambil malam-malam. Jam 3, nggak mampu jam 3, jam 4, nggak mampu jam 4, beberapa menit sebelum pemandangan dan subuh sudah di dalam sholat sujud. Ini jalur alternatif menuju Allah Subhanahu. Nah, Nabi Muhammad jalan malam-malam kemana? Kalau kita jalan malam-malam kemana? Ya, Nabi Muhammad dari masjid ke masjid ngajarin kita Isra Mi'raj apa? Bahwa hidup jangan jauh dari masjid. Ya. Hidup jangan jauh dari masjid. Dari masjid ke masjid. Ada orang ke masjid cuma masjid di mana ya? Ditunjukin masjid, akhirnya masuk ke toilet doang. Ada yang kayak begitu. Udah Pak, udah buang air kecil di situ masjid. Berangkat lagi jalan. Ini orang kurang ajar kayak begini. Rumah Allah cuma dipakai cuma buat kotoran, buang kotoran aja doang. Emang salah satu fungsi sosialnya masjid menyediakan itu buat orang musafir dan sebagainya. Tapi biar tahu diri, biar tahu adab, mampir ke masjid, buang air kecil atau buang air besar, ambil wudhu, sholat, masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid.
menghormati ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke rumah orang gimana cara menghormati? Kasih assalamualaikum, waalaikumsalam, bawa oleh-oleh gitu. Ini rumahnya Allah, cuma dipakai buat buang kotoran doang. Masjid di rest area, mana rest area masjid di mana sih masjidnya? Pom bensin mana musolanya? Ya, cuma dipakai buat itu doang. Ini masjid nih, Masjid Khairul Anam. Ya, masuk ke toiletnya, ambil wudhu, masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Punya duit lebih, masukin kotak infak 50.000 100. Ini orang yang beradab. Nabi Muhammad dari masjid menuju masjid, bahwa pelajarannya kita hidup jangan pernah jauh dari masjid. Beruntung kalau menjadi tetangga masjid. Beruntung, nikmat luar biasa. Sampai Rasulullah menjelaskan, la sholata rijalil masjid illa fil masjid. Gak ada sholat bagi tetangga masjid tapi di masjid. Nih, Isra Mi'raj sekarang bagus mulia, besok subuh rame ya? Rame juga ya, ambil luar-luar Pak ya. Sendalnya ambil luar-luar ya. Maka ini jemaah sekalian, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Aqsa sekelilingnya diberi berkah. Inilah negeri Syam, Palestina, Jordania, Suriah, Lebanon. Ada keberkahan lebih di tempat tersebut. Karena Allah berfirman demikian. Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkaitan negeri Syam. Negeri Syam itu negeri tempat negara tersebut. Dari masjid menuju masjid, setelah dari masjid ke mana? Langsung Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini perjalanan yang luar biasa. Mi'rajnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Musa itu, kalau Nabi Musa minta sama Allah supaya bisa melihat. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak pakai minta, dikasih, diundang. Mana yang lebih keren? Pakai minta-minta dulu atau langsung diundang, diajak? Nabi Muhammad diundang, diajak langsung jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah ada di langit, jemaah sekalian. Allah di mana? Ada di langit. Allah kekuasaannya melebihi langit yang 7. Bukan Allah ada di arsy, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah Maha Pengasih, bersemayam duduk di atas kursi. Lala mujassama. Kalau kayak gitu kita maksudnya akidah mujassama, yang menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahman al-Arsy istawa, bahwa yang Maha Pengasih Allah menguasai luasnya arsy. Menguasai luasnya arsy. Bukan Allah ada di langit, amantum man fis sama, Allah berada di langit. Bukan, bahwa kekuasaannya Allah meliputi langit sekalipun. Maka saat berjumpa dengan Allah jangan ditanya di mana, kapan dan sebagainya. Akal kita mentok. Kesucian zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh kita. Nabi Muhammad berjumpa langsung tidak pakai minta. Nabi Musa pakai minta-minta dulu. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah supaya aku bisa memandangmu. Qala lan tarani. Engkau wahai Musa tidak akan pernah bisa melihat aku. Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi Musa lihat ke gunung, bakalan bertajalli Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bisa berdiri, kau bakalan bisa melihat aku. Tetapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa tatkala melihat Allah bertajalli, gak sanggup, dia tumbang roboh. Dia tumbang roboh, gak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Musa disuruh apa? Lepas sendal. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, lepas sendalmu, engkau berada di wadi muqaddas, lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih di bumi, di daerah Bukit Tur Sinai sana, daerah Mesir sana. Tapi disuruh lepas sendal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Sharirul Qalam, sampai berjumpa dengan Allah, sendalnya tetap nempel. Sendalnya tetap nempel, nggak disuruh lepas.
Makanya ulama-ulama ini sampai ada yang ngarang kitab cuma lebih cariin sendal doang. Sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathul Muta'an fi madhin ni'al. Sampai ada yang mengarang syair memuji sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin ala fajami'il khalqi tahta zilalihi lada turi idnu dia Musa ikhla wa Ahmad ala al-arsi lam yu'mar bi khalqi ni'al. Kata Syekh Yusuf, ala ra'si hadzal kaun, di puncak tertingginya alam semesta ini sendal Nabi Muhammad SAW memuncaki alam semesta. Nempel sendalnya di bawah kaki Nabi Muhammad SAW. Padahal di Bukit Tur Musa disuruh lepas sendalnya. Ikhla'na alaik innaka bil wadi muqaddas wa Ahmadu 'alal 'arsy. Sementara Nabi Muhammad di atas 'arsy, sendalnya masih nempel. Maka di sinilah lihat urusan sendal aja, urusan sendal. Kalau sendal nempel sama orang mulia, sendalnya ikut mulia. Betul. Bapak Ibu pergi ke rumah Splendor, ketemu rambutan. Rambutan nih itu dijual ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Dari sekian banyak rambutan yang ditempel begitu diikat, itu ada rambutan yang masih mentil, masih hijau, Tapi masih hijau dia nempelnya yang udah matang. Kira-kira gimana? Laku nggak dia? Laku. Mentil masih hijau karena nempel sama rambutan yang udah matang, yang udah manis. Dijual 20.000 laku. Dijual 25.000 laku. Kenapa? Karena ngumpulnya orang baik. Tapi kalau misalnya nih rambutan mentil semua warnanya hijau, kecil, dijual 25.000 laku nggak? Semuanya hijau. 25.000, dikasih aja udah, ya kan? Dikasih aja, kenapa di semua mentil? Tapi kalau ngumpul sama orang baik nih kayak begini nih, Pak RW nya ngumpul, Ketua DKM nya ngumpul, LMK nya ngumpul, ini semua nih dianggap baik nih kayak begini. Semua dianggap baik, mau kayak gimana dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun datang ke sini dia udah ngelirik-ngelirik makanannya apa, gue datang deh kalau makanannya. Kayak begitu aja datangnya. Dia nimbang-nimbang makanan ya, Mardika atau apa? Catering Mardika katanya. Masya Allah, tabarakallah. Mardika datang deh, karena Mardika karena kayak begitu dapat ampunan dari Allah. Sekalipun niatnya ngaco, ini pentingnya kumpul barang kayak begini ini penting. Nabi Muhammad sendalnya mulia gara-gara nempel sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ ulama ada yang membuat sketsa sendal. Ini sketsa sendal. Ini ada kayak sketsa sendal, ditempelin di atas PC-nya. Itu mujarabahnya ulama, eksperimennya ulama, dia pasangin kayak gitu. Bukan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ulama naruh kayak begini supaya jadi orang soleh, jadi taat dan sebagainya. Biar benar semua kaki Nabi Muhammad SAW. Ini jemaah sendalnya Nabi Muhammad, lihat. Sendalnya aja dibahas sama ulama. Sampai hal-hal yang lain dibahas ulama. Ubannya Nabi Muhammad dibahas. Ada berapa uban Nabi Muhammad? Itu ada yang lain nyambung nggak ya? Ada berapa uban Nabi Muhammad? Kata ulama ada yang mengatakan 13 helai, ada yang mengatakan 17 helai, ada yang mengatakan tidak lebih dari 20 helai Nabi Muhammad SAW wafat di kepalanya ada uban. Gak lebih dari 20 helai. Coba ibu-ibu, uban suaminya ada berapa ibu? Ada berapa helai? Ada yang bisa ngitungin nggak? Ada nggak yang ngitungin? Ini suami ibu nih yang katanya ibu sayang banget sama dia. Ibu hafal nggak berapa helai itu uban suaminya? Tapi urusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat itu ubannya dalam kitab. Maka singkat cerita, karena kalau bicara Isra Mi'raj itu episode per episode ada percakapan yang dahsyat antara baginda Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa di jangan dibayangin tempatnya. Nabi Muhammad langsung menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu billah.
kesempurnaan, keberkahan, rahmat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan salam. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi." Assalamu alayka ayyuhan nabi. Yang dipanggil ayyuhan nabi, bukan langsung assalamu alayka ya Muhammad. Pakai ayyuhan nabi. Makanya kita kalau manggil Nabi Muhammad yang pakai takzim, pakai pengagungan. Allah manggil di dalam Al-Quran ayyuhan nabi, ayyuhar rasul. Oh, nabi yang lain di mana? Wa idh qala Musa, wa idh qala Ibrahim, qala Nuh, qala Isa dan sebagainya. Tapi giliran Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, dipanggil gelarnya. Kadang kan ada orang yang beristimewa langsung panggil pakai gelar. Bapak, kalau nggak dipanggil bapak nggak nengok. Bapak haji, kalau nggak dipanggil bapak haji nggak nengok. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah dengan ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca di dalam tahiyat, di dalam tasyahud. Biar ibu sadar bahwa kalau ngasih salam kira-kira orangnya ada nggak di depan? Ibu ngasih salam, assalamualaikum, ada nggak? Harus ada orangnya. Maka tatkala memberikan salam dalam surat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Nabi Muhammad ada. Yakin nggak Nabi Muhammad ada? Percaya nggak Nabi Muhammad ada? Hanya mata kita ini banyak dosanya. Bukan salah mengatakan Nabi Muhammad nggak ada, bukan Nabi Muhammad nggak ada. Mata kita yang kelilipan, mata kita yang sakit. Kalau kata Sahibul Burdah, qad tunkirul ayn daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Kata Imam Busiri mengatakan, terkadang ada mata yang mengingkari cahaya matahari. Mana nih, kok nggak terang? Padahal matahari ada. Matahari terang benderang, tapi kan enggak, kok gelap-gelap aja. Kenapa? Bukan salah mataharinya. Matahari tetap terbit memberikan cahaya, tapi salah mata yang mandangnya. Mungkin dia masih merem, mungkin dia sakit, sehingga nggak bisa melihat cahaya tersebut. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami, dan sudah mengingkari mulut ini rasanya makanan. Ini makanan hambar nggak ada rasanya. Bukan makanan hambar nggak ada rasanya, tapi mulutnya lagi sakit. Kalau kemarin kita sakit apa tuh? Kalau nggak ada rasa COVID-nya, nggak ada rasa COVID-nya. Maka sama orang yang mulutnya sakit, sering mencela, sering menghina, nggak pernah muji Nabi Muhammad SAW, dia nggak punya rasa. Tapi kalau orang punya rasa, bakalan menikmati ujian setiap menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lihat, di puncak kebahagiaan, jumpa dengan Allah, kita jumpa dengan kekasih bahagia, jumpa dengan orang tersayang bahagia. Ini jumpa dengan Zat yang Maha berkasih sayang, Allah Subhanahu wa taala, maka bahagianya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan salam lagi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab Nabi Muhammad, ingat dengan umatnya. Kita kalau lagi di puncak bahagia lupa sama yang bawah. Enggak? Ini bentar lagi 2024 ya. Orang bermanuver semuanya. Dari bawah gimana caranya supaya mendapatkan hati di masyarakat. Udah naik ke atas biasanya lupa sama yang bawah. Biasanya lupa sama yang dulu berjuang. Tapi Nabi Muhammad di puncak kebahagiaan jumpa dengan Allah, menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan bagi kami juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh dari umatku. Jadi kita ini pernah distorin oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah perjalanan Isra Mi'raj yang sungguh pelajarannya sangat amat banyak. Maka jemaah sekalian, di penghujung nasihat malam hari ini, usahakan selalu setiap tahun kita mengadakan peringatan. Nah, nanti Ramadan, 17 Ramadan peringatan nuzulul Quran. Ya, biar ingat selalu. Kenapa? Karena orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala orang yang beruntung. Orang yang lupa dengan Allah adalah orang yang hidupnya sempit. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu
nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, orang yang berpaling gak mau berzikir mengingat aku. Berzikir mengingat Allah. Kita gak usah mengingat Allah. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW otomatis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpaling gak mau ingat Allah, gak mau ingat Nabi Muhammad, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka semuanya dalam keadaan buta. Di hari kiamat buta. Maka ini orang bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Allah, kenapa aku di hari kiamat ini matanya buta, enggak bisa memandang? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dulunya di dunia aku bisa memandang, bisa melihat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna. Sungguh telah datang kepadamu ini ayat-ayat tanda-tanda kebesaran. Fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Nih, Isra Mi'raj dilupain, benar enggak mau. Fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka kalau begitu sekarang kami melupakan. Sekarang kami mentelantarkan. Insyaallah sini jamaah Masjid Khairul Anam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan keberkahan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling nikmat untuk kita. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling indah untuk kita. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling khusyuk untuk kita. Ramadan kali ini Ramadan yang paling berkesan untuk kita. Ramadan kali ini Ramadan yang menjadi dibangga-banggai oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima baqi min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an واحفظنا من الآثام وردنا باليسير من المنام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.